Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rantai Markov penentuan pangsa pasar merek air mineral. Mata kuliah penelitian operasional. Dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 6 Paralel C Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur genap 2024-2025. Anggota kelompok saya Diki Arisandi NPM 230 320 102 15 sebagai ketua. Saya Raffi Akbar Putra Purwanto, NPM 2303 2010210210 sebagai wakil. Saya Maulana Priski dengan NPM 2303 2010 192 sebagai anggota. Saya Arya Dahwa Bina Sagita, NPM 2303 2010213 sebagai anggota. Dan studi kasus tabel berikut yaitu air merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi minuman di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga tingkat ketergantungannya pun semakin tinggi. Begitu juga dengan seiring bertambahnya populasi, permintaan terhadap konsumen minuman pun semakin bertambah. Kuesioner online dibagikan kepada responden atau para pembeli yang merupakan konsumen dari produk minuman air mineral A, B, C, dan D. Penyebaran kuesioner online diakses melalui Google Formulir yang dimulai pada periode pertama, yaitu tanggal 28 Februari 2025, dan periode yang kedua dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2025. Didapatkan data perpindahan konsumen sebagai berikut. Tabel 1, data pergantian merek sampai pendapatkan dan kehilangan. Untuk merek air mineral A, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 1.700, lalu mendapat merek dari B sebesar 20, dari C 10, dari D 30. Untuk merek air mineral B, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 800, lalu mendapat merek dari A sebesar 50, dari C sebesar 50, dari D sebesar 10. Untuk merek air mineral C, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 500, lalu mendapat merek dari A sebesar 20, dari B sebesar 40, dari D sebesar 10. Untuk merek air mineral D, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 200, lalu mendapat merek dari A sebesar 30, dari B sebesar 10, dari C sebesar 40. Total pelanggan yang ada pada periode pertama sebesar 3.200. Tabel 2, data pertukaran pelanggan. Untuk merek A, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 1.700. Untuk merek B, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 800. Untuk merek C, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 500. Untuk merek D, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 200, hingga total pelanggan yang ada pada periode pertama sebesar 3.200. Lengkapilah tabel tersebut. Dari data tabel tersebut di atas
Tentukanlah persentase pangsa pasar di tiap masing-masing merek produk tersebut pada 3 periode mendatang dengan metode rantai Markov atau Markov Chain Method. Penyelesaian didapatkan data perpindahan konsumen sebagai berikut. Tabel 1, data pergantian merek sampai mendapat pelanggan dan kehilangan pelanggan. Untuk merek A, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 1.700, lalu mendapat pelanggan dari merek B sebesar 20, dari merek C sebesar 10, dari merek D sebesar 30. Lalu kehilangan pelanggan ke merek B sebesar 50, ke merek C sebesar 20, ke merek D sebesar 30. Sehingga periode kedua jumlah pelanggan pada merek A sebesar 1.660. Untuk merek B, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 800, lalu mendapat pelanggan dari merek A sebesar 50, dari merek C sebesar 50, dari merek D sebesar 10. Lalu kehilangan pelanggan ke merek A sebesar 20, ke merek C sebesar 40, ke merek D sebesar 10. Sehingga periode kedua jumlah pelanggan pada merek B sebesar 840. Untuk merek C, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 500, lalu mendapat pelanggan dari merek A sebesar 20, dari merek B sebesar 40, dari merek D sebesar 10. Lalu kehilangan pelanggan ke merek A sebesar 10, ke merek B sebesar 50, ke merek D sebesar 40. Sehingga periode kedua jumlah pelanggan merek C sebesar 470. Untuk merek D, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 200, lalu mendapat pelanggan dari merek A sebesar 30, dari merek B sebesar 10, dari merek C sebesar 40. Lalu kehilangan pelanggan ke merek A sebesar 30, ke merek B sebesar 10, ke merek C sebesar 10. Sehingga periode kedua jumlah pelanggan dari merek D sebesar 230. Hingga total pelanggan yang ada pada periode pertama sebesar 3.200 dan periode kedua sebesar 3.200. Selanjutnya, terdapat data pertukaran pelanggan. Untuk merek air mineral A, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 1.700, lalu mendapatkan merek dari sebesar 60, kehilangan merek ke sebesar 100, sehingga periode kedua jumlah pelanggan sebesar 1.660. Untuk merek air mineral B, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 800, lalu mendapatkan merek dari sebesar 110, kehilangan merek ke sebesar 70, sehingga periode kedua jumlah pelanggan sebesar 840. Untuk merek air mineral C, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 500, lalu mendapatkan merek dari sebesar 70, kehilangan merek ke sebesar 100, sehingga periode kedua jumlah pelanggan sebesar 470. Untuk merek air mineral D, periode pertama jumlah pelanggan sebesar 200, lalu mendapatkan merek dari sebesar 80, kehilangan merek ke sebesar 50, sehingga periode kedua jumlah pelanggan sebesar 230. Dapatkan total periode pertama jumlah pelanggan yakni sebesar 3.200 dan total periode kedua jumlah pelanggan sebesar 3.200. Selanjutnya terdapat perhitungan matriks probabilistik. Untuk matriks AA, 1.600 dibagi 1.700 sama dengan 0,94. Untuk matriks AB, 20 dibagi 800 sama dengan 0,025. Untuk matriks AC, 10 dibagi 500 sama dengan 0,02. Untuk matriks AD,
30 dibagi 200 sama dengan 0,15. Untuk matriks BA, 50 dibagi 1700 sama dengan 0,03. Untuk matriks BB, 730 dibagi 800 sama dengan 0,912. Untuk matriks BC, 50 dibagi 500 sama dengan 0,1. Untuk matriks BD, 10 dibagi 200 sama dengan 0,05. Untuk matriks CA, 20 dibagi 1700 sama dengan 0,012. Untuk matriks CB, 40 dibagi 800 sama dengan 0,05. Untuk matriks CC, 400 dibagi 500 sama dengan 0,8. Untuk matriks DD, CD, 10 dibagi 200 sama dengan 0,05. Untuk matriks DA, 30 dibagi 1700 sama dengan 0,018. Untuk matriks DB, 10 dibagi 800 sama dengan 0,013. Untuk matriks DC, 40 dibagi 500 sama dengan 0,08. Untuk matriks DD, 150 dibagi 200 sama dengan 0,75. Selanjutnya, untuk market share periode kedua dengan probabilitas transisi dikalikan dengan market share periode pertama, adapun perhitungannya untuk merek yang A sama dengan 0,94 dikali 0,531 ditambah 0,025 dikali 0,25 ditambah 0,02 dikali 0,156 ditambah 0,15 dikali 0,063 dihasilkan sebesar 0,518. Untuk merek B sama dengan 0,03 dikali 0,531 ditambah 0,912 dikali 0,25 ditambah 0,1 dikali 0,156 ditambah 0,05 dikali 0,063 dihasilkan sebesar 0,263. Untuk merek D sama dengan 0,012 dikali 0,531 ditambah 0,05 dikali 0,25 ditambah 0,8 dikali 0,156 ditambah 0,05 dikali 0,063 dihasilkan sebesar 0,146. Untuk merek D sama dengan 0,018 dikali 0,531 ditambah 0,013 dikali 0,25 ditambah 0,08 dikali 0,156 ditambah 0,75 dikali 0,063 dihasilkan sebesar 0,073. Selanjutnya, untuk market share periode ketiga dengan probabilitas transisi dikalikan dengan market share periode kedua, adapun perhitungannya untuk merek yang A sama dengan 0,94 dikali 0,518 ditambah 0,025 dikali 0,263 ditambah 0,02 dikali 0,146 ditambah 0,15 dikali 0,073 dihasilkan sebesar 0,508. Untuk merek B sama dengan 0,03 dikali 0,518 ditambah 0,912 dikali 0,263 ditambah 0,1 dikali 0,146 ditambah 0,05 dikali 0,073 dihasilkan sebesar 0,274. Untuk merek D sama dengan 0,012 dikali 0,518 ditambah 0,05 dikali 0,263 ditambah 0,8 dikali 0,146 ditambah 0,05 kali 0,073 dihasilkan sebesar 0,139. Untuk merek D sama dengan 0,018 dikali 0,518 ditambah 0,013 dikali 0,263 ditambah 0,08 dikali 0,146 ditambah 0,75 dikali 0,073 dihasilkan sebesar 0,079. Baik, adapun kesimpulan yang didapat yaitu pangsa pasar masing-masing merek air mineral pada periode ketiga untuk air mineral merek A sebesar 50,8%, merek B sebesar 27,4%, merek C sebesar 13,9%, dan merek D sebesar 7,9%. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.